Roll kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Steffi Ayu, umur saya 38 tahun. Saya memiliki dua orang anak, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, bernama Zaina dan Sami. Kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga, selain itu juga ada beberapa usaha yang saya kerjakan sendiri dan juga ada yang bareng dengan teman. Makna menjadi seorang ibu adalah contoh yang ada di dalam rumah untuk kedua anak atau untuk anak-anak. Ibu adalah guru pertama yang berada di dalam rumah yang memberikan pendidikan, attitude, kalau di Islam itu akidah, akhlak, juga adab. Menurut saya pribadi sih, seorang ibu itu adalah sesuatu yang harus mencontoh hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Karena kenapa? Karena nanti akan dibawa sampai masa depannya. Tantangannya adalah waktu, memaksimalkan waktu membagi bersama anak dengan kerjaan itu agak sangat sedikit. Karena kenapa? Kebanyakan waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang di luar kewajiban yang seharusnya anak. Habis gimana ya? Kan kita sekarang sudah sendiri, jadi ya paling gitu. Kita sama-sama juga penting membagi waktu kepada anak, membagi waktu kepada kerjaan dan usaha. Ya itu tuh tantangannya, bagaimana kita bisa adil gitu. Aku nganterin sekolah, kadang kalau ada waktunya, kalau pagi pun aku ada janji atau meeting di luar juga nggak sempat, nggak paling jadi supir. Kan paling ya saya bagi waktu kita ngajak ke mall bareng, ngajak quality time, nonton bioskop, atau ya sekadar jalan-jalan. Pokoknya weekend tuh diusahain untuk anak. Saat ini berharap kalau masih kasih panjang umur sehat, saya mau bangun musola atau masjid. Itu aja sih yang belum. Ketika kita di sini yang membangun musola atau masjid, itu sama saja kita membangun rumah di surga, insya Allah. Jujur aja saya sebenarnya juga karena waktunya terlalu ini ya, terbatas. Ya tapi aku berusaha semaksimal mungkin apapun yang anak mau, selama itu positif kita support. Selama anak minta waktu kita, misalnya seperti nanti ini Zaina saya yang pertama itu mau qiyamul Quran kan, mau ya kita sempatkan waktu supaya tetangga merasakan bahwa nanti diperhatikan oleh orang tuanya. Enggak, ngomong langsung ini gitu, nanti tanggal 4 nih Mei aku mau tugas ini udah jus 5 gitu, nanti ini datang ya, jadi nggak datang, jadi hal yang lain nggak ada yang lebih penting selain urusan anak aku, karena itu permintaan anak. Tepatnya sih apapun yang anak minta, selama kita ada waktunya kita berikan apapun, misalnya di sesuatu selama itu ada manfaat kita berikan juga gitu. Jadi sabarnya juga ya, kalau beli hal-hal yang nggak penting saya rasa nggak usah didukung. Alhamdulillahnya sih Mbak Linda ya, sampai saat ini betulnya cukup, dan aku sama sekali nggak mau ada menambah usaha apapun, insya Allah. Karena kenapa? Karena saya rasa rencana Allah itu kan lebih baik ya daripada rencana manusia. Yang penting yang saya sudah usahakan sudah terjadi sekarang, berarti Allah ridho, berarti cukup untuk aspek pertama, untuk aspek kedua. Nah, untuk saat ini semua usahanya saya tutup, mungkin ya itu tinggal satu yang saya beri itu karena bangun masjid itu mudah-mudahan. Sejujurnya sampai saat ini setelah mendiang suami meninggal, saya kerjakan sendiri dan dibantu oleh orang-orang terdekat saya seperti karyawan, staff. Untuk mertua sendiri karena jauh ya tempat tinggalnya, jadi nggak terjangkau. Jadi sampai saat ini semua anak saya dan orang terdekat saya yang support seperti karyawan, orang yang tinggal di satu rumah, yang membantu hanya mereka gitu. Jadi saya menganggap mereka itu seperti
saudara sendiri, seperti keluarga, bukan orang lain. Karena saudara terdekat saya adalah mereka. Saya kalau merasa gagal mungkin saat kemarin pembagian suami aja sih. Saya merasa gagal seperti itu tidak bisa membantu saat kalau dia sesak nafas. Walau memang itu punya ajalnya ya, dan yang kematian kita nggak pernah tahu. Ya saya melihat betul sakaratul maut. Gitu. Menurut saya pikirnya saya nggak bisa menolong saat suami dalam keadaan apa namanya sakaratul maut itu aja sih bisa kenapa terlalu cepat dan mendadak. Tapi kalau untuk keluarga, saya insya Allah sebisa mungkin nggak boleh gagal. Karena saya adalah salah satu contoh dan panutan untuk anak-anak saya kelak. Karena sudah tidak ada lagi siapapun yang dewasa. Mungkin anak-anaknya hanya mengharapkan saya. Tapi sudah tidak ada ibu, sudah tidak ada bapak, juga tidak ada tua yang perempuan, tinggal satu orang. Sebisa mungkin insya Allah apapun jangan pernah gagal anak-anak dan keluarga. Kalau kekaryawan sendiri untuk kita perjalanan di sana sih sampai saat ini saya lihat semuanya autopilot ya. Usaha-usaha saya tuh alhamdulillah semua karyawan tuh paham apa yang dimaksud, proses ini juga berjalan dengan lancar. Sangat. Terutama malam. Kalau malam itu saat kesepian, mengeluh apa yang terjadi dari pagi sampai sore, bulan ini seperti apa, terutama mungkin pengeluaran, beda ya Mbak, pengeluaran ada suami sama nggak ada suami itu beda. Ya, lebih capeknya mungkin bukan yang saya pikir itu dipikirkan itu aja, karena usahanya semuanya di atas ini sendiri. Saya alhamdulillah selalu berpikir begini, Allah memberikan ujian atau suatu cobaan kan dibuatkan tidak mungkin juga dengan pasti adalah pilihannya Allah yang terbaik. Jadi ikutin aja kalau kata Allah saat ini lagi dikasih kesusahan, kesedihan, tapi kita nggak pernah boleh lupa kalau kita juga sudah sangat banyak bikin sudah perhatian Allah, perhatian itu bisa dari teman-teman, kasih sayang, karena perhatian, kasih pesan. Jadi berusaha untuk berpikiran sulit atau susah itu dengan kebahagiaan yang Allah berikan yang lebih baik. Pesan saya motivasi untuk wanita-wanita, ibu-ibu, perempuan-perempuan di luar sana yang kondisinya sama seperti saya, jangan pernah takut bahwa ujian Allah itu adalah yang terbaik. Ujian kebahagiaan, ujian kesekian, semua pasti yang terbaik. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu hal yang kita rasa kita tidak mampu, tapi insya Allah bakal kasih kemampuan itu di luar di luar yang kita pikirkan jelek gitu. Teruslah bersyukur sama apa yang diberikan oleh Allah, terus ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, pasti akan ada jalannya dan Allah pasti mudahkan. Intinya jangan pernah takut apapun.